Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita duka hari ini. Tanggal ini. Tadi pagi di Baraki. Ada WNI, 3 orang berantem di apartemennya, di kosnya lah gitu ya. Jadi satu orang ini nusuk 2 derder. Yang nusuk juga luka. 2 orang ini luka parah. Nah, dibawalah ke rumah sakit dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu meninggal, satu gimana kondisinya masih diurus. Kita itu, ini gue cerita dari pengalaman pribadi. Gue juga nggak bela A, nggak bela B ya. Jadi gue tengah. Jadi gini ya, kita tinggal di Jepang itu tempat tinggal kita itu yang menentukan itu perusahaan dan Komiaya atau apalah, yang penyalur kita juga. Tapi gue rasa sih perusahaan. Ini kadang kita tinggal itu satu kamar tuh berdua. Kadang anggaplah satu rumah. Satu rumah itu bisa dihuni 7 orang. Dan dalam satu rumah itu ada beberapa kamar dan yang tidur mungkin 2 orang, 3 orang. Kadang ada yang sendiri gitu kan. Nah, pengalaman pribadi gue dulu di perusahaan 5 orang. Gue paling kecil, gue satu kamar berdua. 2 orang lagi berdua. Nah, yang paling senior tuh sendiri. Kamarnya 3 soalnya. Ya, paling senior tuh sendiri dia. Nah, memang kejadian-kejadian berantem seperti itu pasti ada. Ya, sesabar-sabarnya kita ada aja cekcok ya, berantem. Apalagi di Jepang ya. Kita ada masalah di tempat kerja sama orang Jepang, pulang-pulang marah-marah lah sama kohai kita gitu. Berantem sama kita ngerasa paling senior. Mungkin ada istilah senior-senior, ada yang istilah bawah-bawah, ada lah, masih lah itu kita pegang ya, paling kuasa gitu. Terus bukan cuma itu doang, masalah kebersihan, nggak ada yang mau piket. Ini habis makan nggak dicuci, ditaruh di itu. Kebanyakan kasus seperti itu gue dengar, nggak dicuci piring, marah. Terus kadang yang lebih parah itu gantian masak nasi. Misal hari ini gue masak, kohaya tuh temennya nggak masak, terus besoknya dia mau makan, lupa gue masak, akhirnya dia nggak bisa makan, cekcok lagi, berantem. Sering sekali. Cucian, mesin cuci, terus kebersihan toilet, AC, ada yang nggak suka ada yang nggak suka dingin, matiin AC, nyalain ini, pokoknya akan ada seklek di situ ya, berantem seperti itu nggak bisa dihindari ya. Salah satu saran gue sih, salah satu solusinya itu tempat tinggalnya itu memang harus dipisah-pisah, satu orang satu. Tapi resikonya bayarnya itu mahal. Kalau kita mau bayar per bulan, kan ke satu kamar misalnya sewanya itu 4 juta. Kalau tinggal berdua kan sama-sama 2 juta tuh, kan bisa dipotong. Tapi risikonya itu saling cekcok lah apalah gitu. Kalau mau sendiri juga bisa, tapi bayarnya ya nanggung sendiri. Yang bayarnya tadi 2 juta, akhirnya 4 juta per bulan. Itu terserah kalian. Tapi kalau orang yang memang tipenya lebih suka sendiri, ya mending keluar uang lebih daripada cekcok seperti itu. Nah, kejadian ini 3 orang cekcok sampai meninggal loh, tusuk-tusukan. Entah itu mungkin masalah betina, kayak masalah cewek, masalah apa, pokoknya dia satu parah deh. Tadi ada di komen, gue juga pernah dulu mau ditusuk sama senior gue, pulang-pulang mabuk. Gitu, ada senior, ada kohai, ada senior yang baik, ada yang buruk, ada campur, ini baik, ini pulang mabuk, datang-datang bikin kerusuhan. Ada ya seperti itu. Tapi tidak semuanya orang ada juga rumah yang orangnya adem-adem. Tergantung dari leader ya. Saran gue, solusi gue, leader atau senior, yang paling senior tuh harus bisa ngatur. Jangan ditakuti karena garang, harus disegani. Lebih baik disegani daripada ditakuti itu. Suka mukul, enggak, harus disegani, harus bijak. Senior gue dulu orang Aceh. Senior gue orang Aceh tuh tegas banget. Dia nggak pilih kasih, salah. Dia tunjukkan dirinya itu, dia bersih-bersih, dia soji, dia bersihin apatonya, dia nyuci. Pokoknya dia disiplin senior gue ini. Jadi, dia berhak marah kepada junior-juniornya. Karena dia udah nunjukin yang terbaik buat kita. Dia marah, berhak dia marah. Jadi gue segani dia. Dia sering marah ke bawahannya gitu. Jadi anaknya ini malu kan, mau ngelawan malu. Karena seniornya baik. Nah, yang parah,
Seniornya ini buruk, suka mabuk, nggak pernah soji, marah-marah nih ke juniornya. Juniornya aja disuruh soji-soji, bersih-bersih. Akhirnya itu yang bikin cekcok. Ya balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kita itu sama-sama merantau di Jepang. Orang terdekat tempat kalian curhat itu ya senior, teman kalian di apartemen. Kalian dipukul di Jepang itu. Berantem masalah orang Jepang, kalian tuh curhat sama sesama Indonesia. Pas lagi makan malam cerita gitu. Ini orang kok keras-keras banget ya. Pesan gua ya rukun-rukun ya. Jangan merasa paling senior, jangan menindas junior. Junior juga harus hormat sama seniornya. Senior juga harus menyayangi. Kita itu sama-sama di sini. Kita digaji sama ya. Sama-sama berjuang di sini, saling menjaga ya. Siapa lagi? Orang tua kita itu jauh semua. Kita itu curhatnya sama sesama WNI. Masa saling seperti itu? Ya cekcok mulut, cekcok jangan, ya bisa lah. Tapi jangan sampai membunuh, itu pikir panjang gitu ya. Semua ini udah nyawa melayang, ini di penjara, semua dirugikan. Nama Indonesia buruk lagi. Dibuat seperti itu, ya Allah. Mungkin ini yang bunuh juga udah sabarnya udah habis mungkin sampai begitu. Apalah ya. Mungkin pas pokoknya rukun-rukun gimana ya, bawa diri itu biasa-biasa aja, nggak usah yang meninggikan diri, biasa aja caranya di sini tuh. Biar nggak kayak gini, ya itu aja deh. Dah. Assalamualaikum.